Bayangkan, di balik rumah megah dengan pilar menjulang tinggi, halaman luas, dan lampu kristal yang menyala terang, ada seorang wanita cantik, anggun, namun kesepian. Dialah seorang janda kaya raya yang meski bergelimang harta, hidupnya terasa kosong, sunyi, dan dingin. Di sisi lain, di jalanan kota yang sederhana, ada seorang pria biasa, tukang tahu bulat keliling dengan gerobak kecil, pengeras suara yang khas, dan senyum tulus yang selalu ia bawa meski hidupnya penuh perjuangan. Dialah Arman, lelaki sederhana yang sama sekali tidak pernah membayangkan kalau hidupnya akan bersinggungan dengan dunia kemewahan. Namun siapa sangka, takdir bisa mempertemukan dua dunia yang berbeda begitu jauh. Seorang janda kaya raya yang haus akan perhatian, dan seorang penjual tahu bulat yang hanya bermodalkan keikhlasan hati. Pertemuan mereka seharusnya hanya sesaat, hanya sebatas jual beli tahu bulat di depan pagar rumah megah itu. Tapi ternyata dari tatapan pertama, ada sesuatu yang aneh, ada getaran yang sulit dijelaskan. Dari hari ke hari, pertemuan itu bukan lagi tentang tahu bulat, melainkan tentang perasaan. Yang lebih mengejutkan, cinta itu justru membawa keduanya pada situasi yang tidak pernah terbayangkan. Seorang tukang tahu bulat sederhana mendapati dirinya bukan hanya dicintai, tetapi juga dikurung dalam rumah megah yang seharusnya penuh kebahagiaan. Iya, inilah kisah nyata yang penuh air mata, penuh kejutan, sekaligus penuh pelajaran. Bagaimana mungkin seorang janda kaya raya dengan semua yang dimilikinya tega menahan seorang pria sederhana hanya karena takut kehilangannya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding megah rumah itu? Dan bagaimana Arman akhirnya bisa keluar dari jerat cinta yang begitu rumit? Saksikan cerita ini sampai tuntas, karena setiap detiknya akan membuat hati kita bertanya-tanya, apa sebenarnya arti cinta sejati itu? Halo sahabat Kisah Luna. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tulis kota asal kalian di kolom komentar. Karena dari kota manapun kita berasal, setiap kisah akan selalu punya makna yang bisa kita ambil. Mari kita mulai. Malam itu, suasana kota kecil Tegal terasa tenang. Lampu jalanan berkelip-kelip, dan dari kejauhan terdengar suara khas yang sudah begitu akrab di telinga banyak orang. Tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an, anget-anget, gurih-gurih, nyoi. Suara itu menggema di sepanjang gang perumahan mewah. Bagi sebagian orang, mungkin hanya sekadar suara biasa, sekadar panggilan seorang pedagang kecil yang sedang mencari rezeki. Namun, bagi seorang wanita di balik pagar tinggi berwarna hitam elegan dengan ukiran emas itu, suara tersebut seperti mengusik ruang hatinya yang lama kosong. Wanita itu bernama Ratna Wijayanti, seorang janda kaya raya. Usianya baru menginjak 35 tahun, namun garis hidup sudah memberinya luka yang dalam. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan, meninggalkannya seorang diri di rumah megah peninggalan keluarga. Sejak saat itu, Ratna menjalani hidup dalam kesepian. Harta melimpah, bisnis keluarga berjalan lancar, tetapi hatinya hampa. Malam demi malam hanya ditemani sepi, dinding-dinding dingin, dan bayangan kenangan yang tidak pernah mau pergi. Wanita itu berdiri di balik tirai jendela kamarnya, menatap keluar. Pandangannya tertuju pada gerobak kayu yang berhenti di depan rumahnya. Gerobak kayu yang catnya sudah agak terkelupas, namun bersih terawat. Di atasnya, sebuah wajan besar mengkilap memantulkan cahaya lampu jalanan. Aroma minyak panas bercampur bumbu sederhana tercium samar,
terbawa angin malam. Di balik gerobak itu berdirilah seorang pria muda, sederhana, dengan wajah teduh dan senyum yang hangat. Namanya Arman, penjual tahu bulat keliling. Usianya baru 28 tahun. Tubuhnya tegap, kulitnya sedikit legam karena terbakar matahari. Namun sorot matanya memancarkan kejujuran dan ketulusan yang jarang ditemui. Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Suara pengeras Arman yang biasanya terdengar biasa saja bagi orang lain, malam itu justru terdengar seperti panggilan. Seolah-olah alam semesta sedang mengetuk pintu hatinya. Ia terdiam beberapa saat, lalu akhirnya melangkah keluar kamar. Kakinya menuruni tangga marmer yang dingin menuju pintu besar rumah yang jarang ia buka sendiri. Dengan sedikit ragu, Ratna membuka pagar besar itu. Arman yang sedang sibuk membolak-balik tahu di wajan panas sontak menoleh. Pandangan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti. Dengan sedikit ragu, Ratna berdiri dengan gaun tidur sederhana berwarna putih. Rambutnya terurai lembut, wajahnya natural tanpa riasan. Namun kecantikannya tetap terpancar. Kecantikan yang matang, anggun dan penuh wibawa. Arman sampai hampir lupa mengucapkan salam ketika melihat sosok itu berdiri di depannya. Malum bu, mau beli tahu bulat, ucap Arman gugup namun tetap ramah. Ratna tersenyum tipis, senyum yang sudah lama tak ia bagi kepada siapapun. Iya, boleh, gorengin yang anget ya. Arman segera mengambil adonan tahu, mencelupkannya ke minyak panas, dan wajan itu pun berbunyi ces, keras. Aroma gurih langsung menyeruak, membuat suasana malam jadi lebih hidup. Sambil menunggu, Ratna memperhatikan setiap gerakan Arman. Cara dia bekerja cekatan, matanya fokus, keringat tipis menetes di keningnya. Ada sesuatu yang sederhana tapi memikat dalam diri pria itu. Jualan sampai larut begini, apa nggak capek? Tanya Ratna pelan, mencoba membuka percakapan. Arman menoleh sekilas, lalu tersenyum. Capek sih pasti ada bu, tapi namanya juga cari rezeki. Selama bisa bikin orang lain kenyang, capeknya jadi ringan. Jawaban itu membuat Ratna terdiam. Hatinya bergetar mendengarnya. Sudah lama sekali ia tak mendengar jawaban sederhana yang begitu tulus. Tahu bulat sudah matang. Arman memasukkannya ke dalam kotak kertas kecil, menaburkan bumbu, lalu menyodorkannya kepada Ratna. Tangannya tanpa sengaja menyentuh jemari Ratna yang halus, membuat keduanya sama-sama kaget. Ada kehangatan singkat yang terasa. Sebuah getaran aneh yang sulit dijelaskan. Ratna menerima tahu itu lalu tersenyum. Makasih mas, rasanya malam ini jadi lebih hangat. Arman mengangguk sambil menunduk. Ia tak tahu kenapa, tapi dadanya ikut berdebar. Ada sesuatu dari tatapan mata janda kaya itu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi ada aura kesedihan dan kesepian yang begitu nyata, seolah meminta untuk dimengerti. Malam itu seharusnya berakhir biasa saja. Namun ternyata, sejak pertemuan singkat itu, hati Ratna mulai gelisah. Ia duduk di ruang tamunya, menatap tahu bulat yang masih hangat. Setiap gigitan terasa berbeda, seolah ada rasa baru yang mengisi kekosongannya. Di sisi lain, Arman mengayuh gerobaknya kembali ke jalanan sunyi. Tapi entah kenapa,
senyum wanita tadi terus terbayang di benaknya. Senyum yang samar, namun mampu menyalakan sesuatu dalam hatinya. Ia tahu, hidupnya hanya seorang penjual tahu bulat yang sederhana. Tapi hatinya tak bisa bohong. Ada sesuatu dalam diri Ratna yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Dan malam itu, tanpa disadari, benih perasaan aneh mulai tumbuh. Pertemuan di pagar megah itu menjadi awal dari sebuah kisah panjang yang kelak tidak hanya penuh cinta, tapi juga penuh air mata dan misteri. Ratna kembali ke kamarnya, menatap bayangan dirinya di cermin. Ia berbisik lirih pada hati kecilnya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa aku merasa hidup lagi hanya karena melihatnya? Pertanyaan itu terus bergema hingga malam semakin larut. Dan tanpa ia sadari, malam itu telah membuka lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang akan membawanya pada kisah tak terduga, kisah tentang cinta, kesepian, dan sebuah keputusan yang kelak mengubah segalanya. Hari-hari setelah pertemuan itu, kehidupan Ratna tidak lagi sama. Biasanya, malamnya hanya diisi dengan rutinitas membosankan. Menonton televisi tanpa benar-benar menonton, menatap halaman rumah yang luas namun kosong, atau duduk termenung di ruang tamu besar yang terasa lebih seperti museum daripada rumah. Namun kini, pikirannya dipenuhi oleh bayangan seorang pria sederhana yang bahkan tidak ia kenal dekat, Arman, tukang tahu bulat keliling dengan senyum hangat itu. Ratna sering berdiri di balkon kamarnya yang tinggi, menunggu suara khas pengeras yang biasanya lewat menjelang malam. Suara itu seperti musik baru yang memberi warna pada kehidupannya yang selama ini hanya berputar di sekitar harta dan kesepian. Malam itu, sekitar pukul 8, suara yang dinantinya kembali terdengar. Tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an, gurih-gurih, nyoi. Ratna tersenyum samar, lalu buru-buru meraih syal tipisnya dan turun ke halaman depan. Arman yang mendorong gerobaknya tampak sedikit terkejut melihat wanita itu sudah menunggunya. "Oh, Bu, beli lagi?" tanyanya dengan nada ramah tapi matanya mengiratkan keheranan. Ratna tersenyum. "Iya, Mas, sepertinya tahu bulatmu bikin ketagihan." Ia sendiri sadar alasannya membeli tahu bukan semata karena lapar. Ada sesuatu yang lain. Arman menyalakan kembali apinya, menggoreng adonan tahu. Wajan panas kembali berbunyi ces, mengisi keheningan malam. Ratna berdiri di samping pagar, memperhatikannya. Angin malam membawa aroma gurih ke arah hidungnya. Tapi bukan itu yang membuatnya merasa hangat, melainkan keberadaan pria itu. Ratna akhirnya membuka percakapan. "Mas, biasanya jualan sampai jam berapa?" "Sampai tahu habis, Bu. Kadang jam 10, kadang lebih malam, tergantung pembeli." "Capek nggak, Mas? Kan dorong gerobak keliling terus." Arman tersenyum, keringat di dahinya tampak berkilau terkena lampu jalan. "Ya capek, Bu. Tapi kalau nggak gini, siapa yang mau kasih makan ibu saya di rumah? Beliau sudah tua, sakit-sakitan. Saya juga harus bayar sekolah adik." Ratna terdiam. Hatinya seperti ditusuk. Selama ini ia hidup dalam kelimpahan, tidak pernah kekurangan sedikit pun. Namun di depannya berdiri seorang pria yang berjuang mati-matian demi keluarga, tanpa mengeluh, tanpa berpura-pura. "Tahu bulatnya jadi, Bu." Arman menyodorkan kotak kertas kecil. Tangannya kembali bersentuhan dengan jemari Ratna. Dan lagi-lagi ada kehangatan aneh yang menjalar. Ratna menerima kotak itu lalu berkata lirih, "Terima kasih, Mas. Entah kenapa aku merasa lebih baik setiap kali ngobrol sama kamu." Arman menatapnya bingung, lalu tersenyum sopan. "Saya cuma jualan tahu bulat, Bu. Kalau bisa bikin ibu seneng, ya saya ikut seneng juga." Jawaban sederhana itu justru semakin menusuk hati Ratna. Malam itu, ia kembali ke dalam rumah, tapi pikirannya tak berhenti memutar percakapan singkat tadi. Ada sesuatu dalam diri Arman yang tidak bisa ia abaikan. Hari demi hari berlalu. Pertemuan mereka di depan pagar menjadi rutinitas. Ratna selalu menunggu Arman datang,
Dan Arman pun mulai merasa aneh, kenapa setiap kali ia melewati rumah besar itu, hatinya ikut berdebar. Suatu malam, Ratna memberanikan diri lebih jauh. Setelah membeli tahu bulat, ia berkata, "Mas, kalau tidak keberatan, masuklah sebentar, makan tahu bulat ini bareng saya. Rasanya akan lebih enak kalau nggak dimakan sendirian." Arman tertegun. Seumur hidup, belum pernah ada orang sekaya Ratna yang mengajaknya masuk ke rumah megah seperti itu. Ia merasa sungkan. "Wah, nggak enak, Bu. Saya kan cuma tukang tahu bulat. Nanti orang-orang salah paham." Ratna tersenyum samar, tapi ada kesedihan di balik matanya. "Biarlah orang mau ngomong apa. Yang penting, malam ini, saya nggak sendiri." Ada jeda panjang. Arman menatap wajah Ratna, melihat kesepian yang nyata di matanya. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik, Bu, tapi sebentar saja." Mereka pun duduk di teras rumah yang luas. Ratna mengambil piring kaca, menuangkan tahu bulat panas ke atasnya. Aroma gurih memenuhi udara. Mereka makan bersama. Sederhana, tapi bagi Ratna terasa istimewa. "Sudah lama saya nggak makan bareng seseorang," kata Ratna lirih. Arman menatapnya, heran. "Bukannya ibu punya banyak keluarga?" Ratna tersenyum pahit. "Harta saya banyak, tapi teman bicara tidak ada. Semua orang hanya datang kalau butuh. Begitu selesai, pergi lagi. Rumah ini besar, tapi kosong." Kata-kata itu membuat suasana hening. Arman merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar sosok janda kaya raya. Di balik kemewahan, ada kesepian yang menggerogoti. Ratna lalu menatap Arman dalam-dalam. "Mas, kamu berbeda. Kamu sederhana tapi tulus. Aku merasa nyaman bicara denganmu." Arman tercekak. Ia ingin menjawab tapi kata-kata tak keluar. Hatinya ikut bergetar mendengar pengakuan itu. Malam itu berakhir dengan senyum samar di wajah Ratna. Namun dalam dirinya ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Ia tahu, ia sedang jatuh. Jatuh pada seorang pria sederhana yang bahkan mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, Arman berjalan pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan pikirannya penuh dengan bayangan wajah Ratna. Ia tahu dirinya hanya seorang pedagang kecil, tapi hatinya tak bisa membohongi. Ada sesuatu yang berbeda dengan wanita itu. Malam-malam berikutnya, Ratna semakin berani. Ia mulai bertanya hal-hal pribadi tentang Arman. Masa kecilnya, keluarganya, mimpinya, dan Arman menjawab dengan jujur, tanpa ada yang ditutupi. Semakin Ratna tahu, semakin ia kagum. Namun semakin lama, perasaan itu juga membuat Ratna gelisah. Ia mulai takut. Takut kehilangan, takut Arman suatu hari berhenti lewat depan rumahnya, takut semuanya hanya sementara. Dan ketakutan itu perlahan berubah menjadi obsesi. Di kamarnya yang luras, Ratna duduk di depan cermin. Ia memandang dirinya lama-lama lalu berbisik lirih. "Aku tidak boleh kehilangan dia. Apapun yang terjadi, dia harus tetap di sini, bersamaku." Malam demi malam berlalu, dan rutinitas yang awalnya terasa sederhana, membeli tahu bulat di depan pagar, berbincang sebentar, lalu berpisah, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam bagi Ratna. Jika sebelumnya ia hanya menunggu suara pengeras tahu bulat digoreng dadakan, kini Ratna menanti lebih dari itu. Ia menunggu tatapan Arman,
Senyumnya yang hangat, bahkan percakapan singkat yang mampu menghapus rasa sepi di hatinya. Namun, seperti bara kecil yang ditiup angin, perasaan itu mulai membesar menjadi api yang tak bisa ia kendalikan. Ratna merasa bahwa Arman bukan sekedar tukang tahu bulat. Dia adalah satu-satunya manusia yang membuat hatinya berdegup kencang lagi setelah bertahun-tahun ditinggal mati suaminya. Suatu malam Ratna memberanikan diri mengajak Arman duduk lebih lama di teras rumahnya. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat ke arah halaman yang luas, menciptakan suasana yang romantis tanpa perlu dirancang. "Mas Arman," Ratna membuka percakapan dengan suara lembut. "Apa kamu percaya kalau setiap pertemuan itu selalu punya alasan?" "Maksud ibu?" Arman mengerutkan kening. Ratna menatapnya dalam-dalam. "Aku percaya Tuhan mempertemukan kita bukan kebetulan. Mungkin kamu pikir aku berlebihan. Tapi aku merasa sejak pertama kali lihat kamu, ada sesuatu yang berubah dalam hidupku." Arman terdiam. Ia tidak terbiasa mendengar kata-kata seindah itu. Apalagi dari seorang wanita kaya raya yang seharusnya bisa mendapatkan siapapun yang ia mau. "Ibu, saya ini siapa sih? Cuma tukang tahu bulat. Hidup saya sederhana, gak ada apa-apanya dibandingkan ibu. Jangan terlalu tinggi menaruh harapan pada saya." Ratna tersenyum pahit. "Justru itu, Mas. Aku sudah muak dengan pria kaya, pejabat, pengusaha, semua yang datang hanya karena harta. Kamu beda, kamu tulus." Arman menunduk, merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia ingin mengatakan bahwa batas antara dirinya dan Ratna terlalu jauh, tapi kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokan. Sejak malam itu, Ratna semakin melekat pada Arman. Ia tidak lagi hanya menunggu di pagar, tapi mulai mengatur waktunya agar Arman bisa masuk ke rumah. Awalnya Arman menolak. Ia merasa tidak pantas, bahkan canggung duduk di ruang tamu yang penuh barang antik dan kemewahan. Tapi Ratna selalu punya alasan. "Sekedar minum teh, Mas, cuma sebentar. Anggap saja rumah ini bukan rumah besar, tapi tempat berteduh sebentar untukmu." Dan akhirnya Arman luluh. Malam-malam berikutnya, mereka berbincang lebih lama tentang masa lalu Ratna, tentang kesendirian yang ia jalani setelah ditinggal suaminya, tentang keluarga Arman yang bergantung padanya. Percakapan itu membuat keduanya semakin dekat, tapi juga semakin terjebak dalam situasi yang rumit. Namun yang Ratna rasakan bukan lagi sekedar ketertarikan, itu obsesi. Ia mulai memikirkan Arman siang dan malam. Saat sarapan sendirian di meja panjang dengan 12 kursi kosong, ia membayangkan Arman duduk di seberang. Saat berdiri di balkon, ia menunggu gerobak tahu bulat melewati gerbang. Saat berbaring di ranjang besar dengan selimut hangat, ia mendengar suara Arman dalam kepalanya. Semakin lama, Ratna semakin takut kehilangan. Ia tahu Arman bukan miliknya. Ia tahu kapan saja pria itu bisa berhenti lewat di depan rumah, memilih rute lain, atau bahkan pergi meninggalkan kota ini. Pikiran itu membuatnya gelisah. Suatu malam, Ratna memberanikan diri menanyakan hal yang sejak lama ia pendam. "Mas Arman, apa kamu sudah punya seseorang di hati?" Pertanyaan itu membuat suasana langsung hening. Arman menatap Ratna dengan tatapan bingung, lalu menghela napas. "Saya belum, Bu. Hidup saya selama ini cuma buat keluarga. Saya nggak pernah kepikiran soal perempuan. Apalagi perempuan seperti ibu." Ratna tersenyum samar. Ada cahaya harapan di matanya. "Kalau begitu, bolehkah aku yang mengisi kekosongan itu?" Arman terdiam.
Kata-kata itu seperti petir di telinganya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdebar, bukan hanya karena perasaan, tapi juga ketakutan. Ia sadar, hubungan ini tidak wajar, terlalu berbahaya. "Ibu," Arman berusaha menenangkan suasana. "Jangan bicara begitu. Dunia kita beda. Orang-orang bisa salah paham. Nanti malah ibu yang disalahkan." Tapi Ratna menggenggam tangannya erat. "Aku gak peduli dunia. Aku cuma peduli kamu, Mas Arman." Malam itu, Arman pulang dengan perasaan kacau. Di satu sisi, hatinya ikut bergetar dengan ketulusan Ratna. Tapi di sisi lain, ia tahu ada jurang yang tidak bisa ia lewati. Ia hanyalah tukang tahu bulat, dan Ratna adalah janda kaya raya yang terjebak dalam dunianya sendiri. Namun, Ratna berbeda. Setelah malam itu, ia semakin yakin ia tidak boleh kehilangan Arman. Perasaan itu bukan lagi sekadar cinta. Itu obsesi yang membutakan. Di kamar tidurnya, Ratna duduk sendirian, menatap cermin besar di hadapannya. Bibirnya berbisik lirih. "Kalau dunia mencoba merebutmu dariku, Mas Arman, maka aku akan melakukan apa saja supaya kamu tetap di sini. Bahkan, jika itu artinya, aku harus mengurungmu dalam duniaku." Kalimat itu menggema di ruangan yang sunyi. Dan dari sinilah, kisah yang semula hanya pertemuan sederhana antara penjual tahu bulat dan seorang janda kaya raya yang terjebak dalam dunianya sendiri, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Jalanan lengang, hanya suara rintik hujan dan sesekali kilatan petir yang membelah langit. Arman mendorong gerobak tahu bulatnya dengan langkah berat. Dagangan belum habis, tapi hujan membuatnya terpaksa berhenti lebih cepat. Pikirannya kacau tentang dirinya, tentang keluarganya, dan tentang Ratna. Sudah beberapa hari ia menghindar. Setiap kali melewati kawasan rumah besar Ratna, hatinya berdebar tak karuan. Ada rasa takut sekaligus rasa bersalah. Seolah-olah ia sedang melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Namun, malam itu hujan memaksanya berhenti tepat di depan rumah megah itu. Lampu teras menyala terang, menembus kegelapan jalan. Dan seperti sudah menunggu sejak lama, Ratna keluar dengan payung di tangannya. "Mas Arman, ayo masuk, kamu bisa kedinginan di luar," ucapnya lembut. Arman menelan ludah. Hatinya ingin menolak, tapi tubuhnya terasa lelah, dan hujan semakin deras. Akhirnya ia mengangguk pelan. Ratna tersenyum puas, seakan kemenangan kecil baru saja diraihnya. Di dalam rumah, suasana begitu hangat. Perapian menyala, aroma teh melati memenuhi ruang tamu. Ratna memandang Arman dengan tatapan penuh rasa, seolah-olah ingin memastikan bahwa malam itu hanya mereka berdua di dunia ini. "Kenapa kamu menghindariku, Mas Arman?" tanya Ratna tiba-tiba, suaranya pelan tapi menusuk. Arman terdiam, jemarinya menggenggam cangkir teh terlalu erat hingga uapnya mengenai kulitnya. Ia mencari jawaban tapi hanya bisa berkata, Saya tidak bermaksud begitu, Bu. Saya hanya merasa takut." "Takut?" Ratna mendekat, duduk di kursi tepat di depannya. "Takut sama aku? Aku ini cuma seorang perempuan kesepian, Mas. Tidak ada yang perlu ditakuti." Arman menunduk. Ia tahu Ratna salah. Justru perasaan perempuan itulah yang menakutkan. Ada obsesi, ada keinginan untuk memiliki, dan itu membuatnya terjebak dalam dilema. "Bu Ratna, saya ini cuma tukang tahu bulat. Dunia kita beda. Kalau orang lain tahu..." Ratna langsung memotong. Nada suaranya berubah tegas. "Aku gak peduli orang lain. Yang penting aku dan kamu. Apa sulitnya menerima itu?" Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Di luar, hujan semakin deras. Ratna menatapnya lama.
lalu mendekat, menggenggam tangannya erat. "Mas Arman, aku sudah terlalu lama sendirian. Aku butuh seseorang yang bisa membuat aku merasa hidup lagi. Dan aku tahu, orang itu adalah kamu." Arman terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Genggaman Ratna terasa hangat, tapi juga seperti belenggu yang sulit dilepaskan. Beberapa hari berikutnya, Arman mendapati dirinya semakin sulit menghindar. Ratna selalu punya cara untuk menahannya. Entah dengan alasan hujan, entah dengan alasan ingin membayar tahu lebih banyak, atau bahkan sekadar ingin ditemani minum teh. Dan setiap kali Arman mencoba pergi lebih cepat, Ratna akan berkata dengan suara lirih, "Apa kamu mau meninggalkan aku sendirian lagi?" Kalimat itu selalu membuat Arman merasa bersalah. Perlahan, hubungan itu menjadi semacam jerat. Arman merasa dipaksa tinggal, sementara Ratna merasa semakin memiliki. Suatu malam, Ratna menunjukkan sisi lain yang belum pernah Arman lihat. Ia mengajak Arman masuk ke sebuah ruangan yang selalu terkunci. Ia mengajak Arman masuk ke sebuah ruangan yang selalu terkunci. Ia mengajak Arman masuk ke sebuah ruangan yang selalu terkunci. "Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan," katanya dengan tatapan misterius. Dengan tangan gemetar, Ratna membuka pintu. Di baliknya, sebuah kamar mandi luas dengan dinding marmer dingin. Namun yang membuat Arman merinding adalah aroma wewangian tajam bercampur dengan sesuatu yang tak bisa ia kenali. "Apa ini, Bu?" Arman bertanya hati-hati. Ratna tersenyum samar. "Tempat ini adalah ruang di mana aku sering merenung. Kadang aku merasa hanya di sini aku bisa benar-benar sendiri. Tidak ada suara, tidak ada siapapun." Arman mengangguk canggung, meski hatinya merasa aneh. Kenapa Ratna menunjukkan kamar mandi sebagai sesuatu yang penting? Ratna menatapnya dengan intens. "Kalau suatu hari kamu berniat meninggalkan aku, mungkin tempat ini akan jadi satu-satunya tempat yang bisa membuatmu tetap di sisiku." Arman menatapnya kaget. Kata-kata itu lebih terdengar seperti ancaman ketimbang ungkapan cinta. "Bu Ratna, jangan bicara begitu," katanya dengan suara bergetar. Ratna tertawa kecil, tapi tawanya terdengar menakutkan. "Aku serius, Mas Arman. Aku gak sanggup kehilangan lagi. Aku sudah kehilangan suami. Aku kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Aku tidak akan biarkan kamu jadi yang berikutnya." Sejak malam itu, Arman tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan kamar mandi marmer dan kata-kata Ratna menghantuinya. Ia ingin menjauh, tapi rasa takut dan rasa kasihan bercampur membuatnya terjebak. Di sisi lain, Ratna semakin yakin bahwa Arman harus tetap ada di sisinya. Obsesi itu berkembang menjadi keinginan untuk mengikatnya dengan cara apapun. Ia mulai memikirkan rencana. Bagaimana jika Arman benar-benar pergi? Bagaimana jika ia menemukan wanita lain? Pikiran itu membuat darahnya mendidih. Tidak, ia tidak boleh kehilangan. Dan malam itu, di balik tatapan matanya yang penuh kasih palsu, tersimpan niat gelap. Jika Arman mencoba kabur, Ratna siap melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Malam semakin larut. Di kamar tidurnya, Ratna duduk sendirian di depan cermin. Ia menatap bayangan dirinya sendiri dengan senyum aneh di bibir. "Mas Arman," bisiknya lirih, "kalau kamu gak bisa memilih aku dengan hatimu, maka aku akan membuatmu tetap bersamaku dengan caraku." Cermin itu memantulkan senyum Ratna yang semakin menyeramkan. Dan tanpa ia sadari, obsesinya yang semula hanya api kecil,
kini telah berubah menjadi kobaran api yang siap membakar segalanya. Malam itu langit mendung. Hujan baru saja reda, meninggalkan udara lembab yang menempel di kulit. Arman mendorong gerobak tahu bulatnya dengan langkah gontai. Dagangan hampir habis, tapi pikirannya tak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Perasaan itu sudah beberapa hari menghantui, sejak Ratna menunjukkan kamar mandi marmer yang aneh itu. Kalau suatu hari kamu berniat meninggalkan aku, mungkin tempat ini akan jadi satu-satunya tempat yang bisa membuatmu tetap di sisiku. Kalimat itu terus teringang-ingang di kepalanya. Arman menggeleng keras, mencoba menghapus suara itu. Ia tidak mau percaya bahwa Ratna benar-benar bermaksud menahannya. Tapi nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak wajar pada tatapan Ratna malam itu. Tatapan yang penuh cinta sekaligus ancaman. Namun takdir seakan mempermainkannya. Saat melewati rumah Ratna, pintu pagar terbuka lebar. Lampu teras menyala terang, seolah-olah Ratna memang menunggunya. "Mas Arman!" Suara Ratna memecah sunyi. Ia berdiri dengan gaun tidur sutra. Rambutnya terurai, senyum tipis di wajahnya. "Masuklah sebentar, aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu." Arman terdiam di depan pagar. Hatinya ingin menolak, tapi kakinya terasa berat. Hujan tipis kembali turun, membuatnya tak punya alasan. Dengan ragu, ia mendorong gerobak ke dalam halaman luas itu. Di dalam rumah, aroma wangi bunga melati bercampur dengan sesuatu yang asing. Ruang tamu diterangi lampu temaram, menimbulkan kesan romantis sekaligus mencekam. Di meja, sudah tersaji makanan lengkap dengan lilin menyala. "Untuk kita berdua," kata Ratna lirih. "Malam ini aku ingin kita merayakan sesuatu." "Merayakan apa, Bu?" Arman bertanya, suaranya serak. Ratna mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh emosi. "Merayakan keputusanmu untuk tetap di sisiku. Aku tahu kamu sudah terlalu lama ragu, Mas. Tapi malam ini, aku ingin kamu yakin bahwa aku adalah rumahmu." Arman menelan ludah. Ia merasa terpojok. "Bu Ratna, saya nggak bisa. Saya punya keluarga. Saya nggak mungkin." Belum sempat ia melanjutkan, Ratna menaruh jari telunjuknya di bibir Arman. "Shh, jangan sebut mereka lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Malam ini hanya ada aku dan kamu." Tatapannya begitu intens, membuat Arman berdiam. Namun, di balik senyum Ratna, ada kegelisahan yang hampir gila. Makan malam berjalan kaku. Arman hanya menyuap sedikit demi sedikit, sementara Ratna terus memperhatikannya. Setiap kali ia meletakkan sendok, Ratna akan berkata lembut, "Makanlah, Mas. Aku ingin kamu kuat untuk tetap bersamaku." Suasana semakin menegangkan ketika Ratna tiba-tiba bangkit. Ia berdiri di belakang Arman, lalu memeluknya erat dari belakang. Nafasnya terasa di telinga Arman. "Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Mas. Tidak peduli apapun yang terjadi." Arman kaget, tubuhnya kaku. Ia mencoba melepaskan diri, tapi pelukan Ratna semakin erat. "Bu Ratna, tolong jangan begini." Suaranya bergetar. Namun Ratna hanya tertawa kecil. Tawanya terdengar ganjil. "Kenapa kamu selalu berusaha lari? Bukankah kamu tahu aku mencintaimu?" Arman berdiri, mencoba menjauh. Tapi saat itu juga Ratna meraih sesuatu dari meja. Sebuah kunci kecil berkilau. Dengan cepat ia menggenggam tangan Arman dan menariknya. "Ayo ikut aku. Malam ini kamu harus benar-benar tahu betapa aku serius." Arman dibawa menuju ruangan marmer itu. Kamar mandi yang dulu pernah ditunjukkan Ratna. Hatinya berdegup kencang. "Bu Ratna, jangan, saya mohon." Tapi Ratna terus menyeretnya. Senyumnya semakin menyeramkan. Begitu pintu kamar mandi terbuka, aroma dingin marmer menyambutnya.
Lilin-lilin kecil sudah dinyalakan di sudut ruangan, menciptakan bayangan aneh di dinding. Ratna menatapnya, matanya berkilat. "Di sini, Mas. Hanya di sini aku yakin kamu tidak akan bisa pergi lagi dariku." Arman mundur, tubuhnya gemetar. "Bu Ratna, ini salah. Saya harus pulang. Anak-anak saya. Cukup!" Ratna berteriak, suaranya pecah. "Kenapa kamu selalu menyebut mereka? Kenapa kamu nggak bisa lihat aku yang ada di depanmu sekarang? Aku butuh kamu, Mas. Aku nggak bisa hidup sendirian lagi." Air mata jatuh di wajah Ratna, tapi bukan tangisan lemah, melainkan tangisan putus asa yang berubah jadi obsesi. Tanpa memberi kesempatan, Ratna mendorong Arman masuk ke dalam kamar mandi. Pintu ditutup keras, lalu terdengar suara kunci berputar. "Bu Ratna, buka pintu ini, saya mohon." Arman menggedor-gedor pintu, panik. Namun di luar, Ratna hanya bersandar pada pintu itu. Air matanya mengalir deras. "Maaf, Mas, aku harus lakukan ini. Aku harus pastikan kamu tidak akan pergi dariku. Aku nggak sanggup kehilangan lagi." Waktu terasa berhenti di dalam kamar mandi itu. Arman terjebak dalam ruangan dingin tanpa jalan keluar. Setiap ketukan tangannya di pintu hanya menghasilkan gema kosong. Ia merasa seperti burung yang dipaksa masuk sangkar emas. Sementara itu, di luar, Ratna duduk bersandar di dinding, menangis terseduh-seduh. Namun tangisan itu bercampur dengan senyum pahit. "Lebih baik kamu benci aku, Mas. Asal aku tahu kamu tetap ada di sini, di sisiku." Malam semakin larut. Hujan kembali turun deras. Di dalam kamar mandi, Arman duduk lemas. Punggungnya bersandar pada dinding dingin. Ia menatap langit-langit, air matanya jatuh perlahan. Ia bukan hanya terjebak di sebuah ruangan. Ia terjebak di antara dua dunia. Dunia keluarganya yang menanti, dan dunia Ratna yang memenjarakannya dengan cinta obsesif. Dan di luar pintu, Ratna terus mengawasinya, memastikan ia tetap di sana. Dengan hati yang retak, dengan cinta yang berubah menjadi penjara. Malam itu seakan tak pernah berakhir. Hujan turun deras di luar, gemuruh petir sesekali mengguncang jendela-jendela besar rumah mewah itu. Di dalam kamar mandi marmer yang dingin dan mewah, Arman duduk terpuruk di lantai. Baju dagangnya sudah basah oleh keringat dan air yang menetes dari keran bocor di sudut ruangan. Tangannya lelah mengetuk pintu, suaranya serak karena berteriak terlalu lama. "Bu Ratna, tolong buka pintunya. Saya mohon, jangan lakukan ini." Namun yang terdengar hanya gema suaranya sendiri. Kadang samar-samar ia mendengar isakan Ratna di luar. Isakan yang terdengar begitu dalam, campuran antara cinta, ketakutan, dan kehilangan. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Arman teringat wajah kedua anaknya. Senyum kecil mereka, tatapan penuh rindu setiap kali ia pulang membawa tahu bulat yang tersisa. Istrinya yang sudah tiada, dan janji di pusara bahwa ia akan menjaga anak-anak mereka sebaik mungkin. Semua itu membuat dadanya sesak. "Ya Tuhan," Arman berbisik lirih, menahan tangis. "Kalau saya nggak bisa keluar malam ini, siapa yang akan menjaga mereka?" Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena rasa takut yang semakin menelan. Di luar pintu, Ratna bersandar dengan mata sembab. Tangannya memegang kunci erat-erat, seolah kunci itu adalah satu-satunya cara agar dunia tidak kembali menghancurkannya. Ia berbicara pelan tapi cukup keras untuk terdengar dari dalam. "Mas Arman, jangan benci aku. Aku gak bermaksud menyakitimu. Aku cuma takut sendirian. Aku sudah kehilangan suami, kehilangan kebahagiaan. Aku tidak ingin kehilangan kamu juga." Arman menutup mata, air matanya jatuh. "Bu Ratna, cinta itu bukan begini caranya. Saya mengerti rasa sepi itu, tapi mengurung saya bukan jawaban. Saya punya keluarga, saya harus pulang." Ratna terdiam lama, hatinya berkecamuk. Setiap kata Arman terasa seperti pisau yang menusuk.
karena ia tahu kebenarannya. Tapi di sisi lain, ketakutannya jauh lebih besar. Jam demi jam berlalu, hujan mereda, menyisakan suara tetesan air dari genteng yang bocor. Malam hampir berganti fajar. Ratna masih duduk di luar pintu. Kepalanya bersandar lemah, matanya merah, tubuhnya gemetar karena lelah. Di dalam, Arman sudah tak lagi berteriak. Ia hanya berdoa dalam hati, berharap pintu itu terbuka sebelum terlambat. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Ratna berbicara, suaranya seperti patah. "Mas Arman, apakah kamu benar-benar akan pergi kalau aku buka pintunya?" Arman terdiam. Pertanyaan itu seperti jebakan. Tapi ia tahu, kejujuran adalah satu-satunya jalan. "Bu Ratna, saya tidak bisa tinggal di sini. Anak-anak saya menunggu. Mereka butuh saya. Dan Bu Ratna juga butuh belajar melepaskan. Karena cinta sejati bukan memenjarakan." Hening. Air mata Ratna mengalir lagi. Kata-kata itu merobohkan dinding pertahanan yang ia bangun. Selama ini, ia mengira cinta bisa dipaksakan, bisa dikurung agar tidak hilang lagi. Tapi justru ia sadar, ia hanya semakin merusak orang yang ia cintai. Dengan tangan gemetar, Ratna memasukkan kunci ke lubang pintu. Suara klik terdengar. Pintu terbuka perlahan. Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ratna berdiri di ambang pintu. Wajahnya kusut, gaunnya kusut. Tapi ada kelegaan di sana. "Pergilah Mas," katanya lirih. "Sebelum aku berubah pikiran lagi." Arman melangkah keluar. Ia ingin marah, ingin melampiaskan rasa sakitnya. Tapi saat melihat Ratna yang rapuh, semua amarah itu hilang. Yang tersisa hanyalah iba. Bu Ratna, jangan siksa diri sendiri begini. Bapakmu sudah tiada, suamimu juga. Tapi hidup Bu Ratna belum selesai. Masih ada waktu untuk menemukan arti yang lebih baik, tanpa harus mengurung orang lain. Ratna menangis semakin keras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut, Mas. Aku takut sendirian." Arman menghela napas panjang. Ia menepuk bahunya pelan. "Semua orang pernah merasa takut. Saya juga. Tapi yang membuat kita kuat adalah keberanian untuk melepaskan. Percayalah, Bu Ratna akan baik-baik saja. Asal mau belajar menerima." Fajar menyingsing perlahan. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar rumah itu. Arman keluar, meninggalkan Ratna yang masih berdiri di lorong dengan tubuh gemetar. Gerobak tahu bulatnya masih terparkir di halaman, basah oleh hujan semalam. Saat ia mendorong gerobak itu pergi, hatinya terasa ringan sekaligus hancur. Pengalaman itu akan selamanya membekas, bukan sebagai mimpi buruk, tapi sebagai pengingat bahwa cinta bisa menjadi indah atau berubah jadi jerat. Di teras, Ratna berdiri sendirian. Menatap kepergian Arman, bibirnya bergetar, dan untuk pertama kalinya ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin cinta memang bukan memiliki, tapi belajar melepaskan. Sejak hari itu, Arman tidak pernah lagi melihat Ratna di jalan. Rumah besar itu tetap berdiri, tapi Ratna seperti menutup diri dari dunia. Ada kabar ia mulai sering pergi ke panti sosial, mencoba menolong orang lain untuk mengisi kehampaan hatinya. Arman sendiri kembali berdagang tahu bulat, menjaga anak-anaknya dengan penuh cinta. Malam-malam tertentu, ketika ia mendorong gerobaknya melewati rumah besar itu, ia menatap sejenak pagar besinya. Hatinya berdesir, teringat peristiwa yang hampir menghancurkan hidupnya. Namun di balik itu semua, ia justru belajar satu hal penting. Cinta sejati tidak bisa dipaksa. Cinta bukan sekapan,
tapi kebebasan. Dan kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Sahabat Kisah Luna, dari cerita ini kita belajar bahwa harta dan kemewahan tidak selalu mampu mengisi kesepian hati. Cinta sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa dipenjara, dan tidak bisa dipaksa. Jika memang ditakdirkan bersama, cinta itu akan menemukan jalannya sendiri. Jangan lupa tulis kota asal kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di video Kisah Luna berikutnya.